pimpinan yang utama itu pengennya ya lebih ringan lagi malahan. Karena apa? Pinangki ini sebenarnya kan tahu banyak persoalan Joko Chandra. Kalau dia dihukum berat, pasti ada yang tidak nyaman tuh. Yang saya sering omongkan kingmaker itu, Dian akan berusaha supaya Pinangki hukumannya ringan, supaya tidak teriak-teriak dan tidak buka-bukaan. Pak Boyamin ini kita kenal sebagai striker ya, pemain yang terdepan dalam hal untuk mengungkap kasus-kasus besar kaitannya dengan korupsi ya. Kalau saya baca-baca beliau ini sering juga diminta untuk mengungkap korupsi yang di daerah ya, tapi beliau lebih fokus ke yang nasional ya. Nah, terkait dengan diskon hukuman Pinangki nih Pak, bagaimana sikap resmi dari masyarakat anti korupsi Indonesia ini khususnya? Silakan Pak Boyamin. Ya, terima kasih. Saya sudah pernah mendatangi jaksa penuntut umum untuk mengajukan resmi permintaan kasasi berdasarkan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sendiri. Karena kalau kita baca, cermati putusan banding itu, sebenarnya kan bukan hanya Pinangki yang mengajukan banding. Jaksa juga mengajukan banding. Meskipun itu atas dasar dua hal. Pertama, nanti kalau putusannya bebas di tingkat banding mereka bisa kasasi. Karena ada ketentuan memang dalam KUHP itu kalau sampai jaksa tidak banding, maka nanti tidak bisa kasasi kalau ada putusan yang dianggap merugikan. Tapi kemarin saya sidang di Pengadilan Jakarta Selatan itu ada hakim yang nyeletuk. Sebenarnya jaksa banding itu supaya lebih ringan lagi putusannya, bukan kok pengen naikkan hukuman gitu, malah ternyata begitu gitu. Jadi ya, tapi kan kita berpedoman pada tentang memori banding. Jadi saya mendasarkan meminta jaksa kasasi itu karena berdasarkan memori banding itu jelas mengatakan jaksa penuntut umum setuju dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor, dan meminta putusan itu dikuatkan oleh hakim banding. Artinya memang di situ juga menyebut hukuman 10 tahun itu juga minta dikuatkan. Gitu. Jadi jaksa mau tidak mau justru sekarang pada saat banding itu mengatakan sudah melupakan tuntutan 4 tahun. Karena dia minta hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Tipikor dan setuju terhadap vonis 10 tahun itu. Nah, dengan demikian jaksa sudah sikapnya itu sudah berbeda. Gitu. Jadi kalau hakim pengadilan banding kemudian mengatakan mendasari putusannya itu adalah tuntutan jaksa 4 tahun sebagai dominus litisnya begitu, maka hakim pengadilan banding jelas-jelas tidak membaca memori bandingnya jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum itu meminta juga putusan pertama itu dikuatkan oleh hakim banding. Jadi ini maka saya meminta kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi karena apapun jaksa penuntut umum sudah setuju vonis 10 tahun, ketika ini turun jadi 4 tahun maka dia harus kasasi. Tapi ya jaksa penuntut umumnya ya biasa normatif akan laporan pimpinan gitu. Nah, pimpinannya siapa kan gitu kan. Nah, pimpinannya ini kan ada yang berkeinginan Pinangki ini semakin ringan putusannya gitu. Ada pimpinan yang tidak ingin lebih berat lagi gitu. Dan juga ada kelompok kecil pimpinan itu yang pengen hukumannya sama gitu, atau lebih berat. Tapi pimpinan yang utama itu pengennya ya lebih ringan lagi malahan gitu. Jadi justru karena apa? Pinangki ini sebenarnya kan tahu banyak itu persoalan Joko Chandra. Kalau dia dihukum berat, pasti ada yang tidak nyaman itu. Yang saya sering omongkan kingmaker itu tidak nyaman itu kan kemudian akan berusaha supaya Pinangki hukumannya ringan, supaya tidak teriak-teriak dan tidak buka-bukaan. Itu. Jadi prinsipnya itu yang
Jadi ya agak kasihan juga ketika jaksa penuntut umum ini nanti posisinya seperti apa, dia ditarik sana, tarik sini gitu. Nah, namun ya secara formal saya sudah mengajukan resmi untuk mengajukan kasasi. Dan itulah yang utama, proses-proses yang bicara. Kalau yang kedua memang ya bicara keadilan masyarakat segala macam. Tapi saya berpedoman itu aja, bahwa memori banding kamu itu setuju loh dengan vonis 10 tahun, maka ya harus kamu bela sekarang, harus kasasi. Nah, kita tunggu nanti, apapun kan kita tidak bisa memaksa jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum atau tidak, meskipun itu dirasa tidak adil. Namun demikian saya juga ngomong, kalau ini inkrah, kalau jaksa penuntut umum tidak kasasi, maka saya akan mengejar kingmaker. KPK akan segera saya ajukan gugatan pra peradilan untuk memulai dan meneruskan proses mencari siapa kingmaker. Nah, kingmaker nanti kan tetap siapa sudah saya serahkan kepada KPK, dan saksi-saksinya yang mestinya diminta keterangan siapa-siapa, termasuk dalam hal ini Pinangki, juga Anita, juga Rahmat sudah ada. Nah, nanti KPK akan memanggil dan menggali, dan saya yakin dari 3 orang itu nanti ada yang mengaku kingmaker itu siapa. Nah, itulah yang saya minta nanti KPK untuk, ya udahlah, kalau ini sampai Pinangki tidak kasasi dan hukumannya 4 tahun, maka saya akan melakukan langkah berikutnya, mengejar kingmaker. Nah, itu yang sebagai sesuatu yang memang keadilan ini harus ditegakkan dalam bentuk ya hukumnya harus ditegakkan untuk mencari siapa yang terlibat dan menghukum siapa yang bersalah kan. Dan dalam konteks itu kadang-kadang sebenarnya Pinangki ini dalam tanda kutip saya itu sebenarnya dia hanya boneka aja, hanya level pelaksana, karena ada level kingmaker gitu. Jadi tidak kalau toh ini dirasa memang sangat tidak adil, ya memang kita berupaya untuk mendorong jaksa untuk kasasi. Kalau tidak pun ya sudahlah, bahasanya ini boneka, kita kejar yang kingmaker. Intinya itu aja. Makasih. Ya. Ini Pak, kalau boleh tahu ini siapa ini kingmaker ini? Karena kalau saya amati sering ya, kita kan ada istilah-istilah madam, kemudian papa, kingmaker. Nah, kira-kira kalau dari kasus ini siapa Pak? Ya, mohon ditunggu, nanti lama-lama kan kebuka juga gitu kan. Karena memang dengan mengajukan gugatan pra peradilan nanti, itu kan konteksnya saya akan membuka dokumen yang saya miliki sampai 200 halaman, dan nanti saya sudah minta beberapa teman media gitu, nanti kalau sudah saya buka di pengadilan, silahkan di-scan dan ditayangkan di web tersendiri, biar orang bisa gampang melihat bagaimana alur begitu pembicaraan dan bagaimana sebenarnya orang gampang. Kalau biasa ini misalnya dalam konteks ini siapa yang bicara A itu adalah siapa, B siapa, D siapa, sehingga kita seakan-akan menjadi alur pembicaraan itu akan ketahuan alurnya ini. Oh, sebenarnya ini konteksnya kingmaker ini menuju siapa, itu gampang menyimpulkan dari situ aja kok sebenarnya kok. Nanti tunggu deh, kalau sudah saya buat pra peradilan dan dokumen itu saya buka ke publik, nanti gampang ya. Jadi mohon sabar dulu deh ya. Ya, Pak, kita sabar. Nanti kita undang lagi berarti nih Pak Boyamin ini ya. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk Pak Boyamin ini ya, kaitannya dengan model hukuman terhadap koruptor ini ya. Kalau seperti ini dibiarkan terus, apa yang terjadi kira-kira kepada penegakan hukum Indonesia ke depan ini Pak Boyamin? Ya sederhana, terjadi dekadensi moral. Nanti orang-orang penegak hukum yang bagus, yang pinter, yang moralnya bagus, integritasnya bagus, akan turun semangat karena nanti tidak ada reward bagi mereka. Mungkin tidak akan dapat pangkat naik, tidak dapat jabatan yang menentukan kewenangan, dan kemudian yang oknum nakal nanti malah dapat jabatan dan semakin nakal, dan kemudian kewenangannya akan disalahgunakan. Kalau kemudian titik poin Pinangki ini kemudian tidak dapat treatment yang benar, artinya dapat hukuman ringan. Karena nanti kemudian semua orang ya akhirnya masyarakat pun juga akan semakin kena imbasnya, karena nanti penegakan hukum berdasarkan sesuatu yang mohon maaf ini istilahnya kan istilahnya ditransaksionalkan gitu. Transaksi itu belum tentu uang, tapi artinya bisa aja penegakan hukum menjadi semakin buruk ke depannya. Karena
kemudian orang lihatnya itu korupsi ya cuma 4 tahun kan itu kan. Itu aja kalau ketahuan. Nah, dari orang berpikir yang ketahuan itu kan karena apa saja. Jadi maka kemudian ya banyak yang kemudian oknum yang nakal nanti malah dapat posisi dan kemudian masyarakat juga kena imbasnya kalau mau memperjuangkan haknya nanti bisa semakin ini. Dalam sederhana ya selalu kita mulai zaman kecil kuliah itu kan kehilangan kambing tapi biayanya sapi kan itu. Nah, ini yang itu dari sisi korban. Nah, dari sisi pelaku juga begitu. Gampang nanti toh kalau kena kasus hukum ya nanti tinggal melobi sana sini nanti ya rugi-rugi paling berapa kecil kan gitu kan. Kalau ini dia menipu 10 miliar paling habis biaya 1 miliar ya sudah bisa jadi paling enggak dapat hukuman ringan misalnya. Kan bisa jadi begitu. Di konteksnya kan jadi akhirnya ini terjadi perdagangan jadinya hukum ini nanti. Itu yang kalau kita kemudian tidak tegas melakukan treatment yang benar terhadap proses-proses dugaan penyimpangan-penyimpangan yang juga kenakalan-kenakalan dari oknum dari penegak hukum seperti ini. Dan inilah yang sangat kita takutkan dan titik tertentu negara ini bisa bubar kalau kemudian ini semakin parah. Apa gunanya saya membela negara dalam artian yang kemudian diwakili personifikasi pemerintah yang kemudian juga penegak hukumnya yang nakal-nakal gitu kan. Dan otomatis kalau begini kan kesejahteraan pasti juga berkurang. Bisa jadi orang Papua, orang Aceh atau manapun, orang Jawa pun juga tidak puas. Sudah mendirikan negara kecil-kecil aja yang bisa dikelola, negara besar malah tidak bisa dikelola. Jadi begitu konsepnya, bukan hanya penegakan hukum menjadi nanti buruk menjadi transaksional, negara juga bisa jadi bubar karena tujuan negara kesejahteraan tidak tercapai di situ. Terima kasih.